Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran prakarya selalu ya. Semoga kalian tidak bosan. Tapi ada kabar baik, mungkin sebentar lagi kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka ya, insya Allah ya. Kita doakan saja semoga cepat terlaksana. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun. Oke, kita akan langsung ke materi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis dan karakteristik dari bahan lunak ya yang akan dijadikan kerajinan. Nah, sekarang yang ketiga adalah proses produksi kerajinan bahan lunak ya. Setelah kita mengetahui jenis-jenisnya dan karakteristiknya, kita harus mengetahui prosesnya untuk membuat kerajinan itu seperti apa ya. Begitu kira-kira. Oke, kita langsung saja ya. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Jadi ada syarat-syaratnya untuk kerajinan itu bisa dibuat ya. Yang pertama, harus jelas kegunaannya dulu ya. Kegunaannya itu untuk apa ya? Contohnya, kalau kalian ingin membuat mangkuk, itu berarti untuk menyimpan makanan gitu ya. Mangkuk itu tidak mungkin mangkuk untuk menyimpan paku, itu tidak mungkin ya gitu. Kemudian yang kedua, kenyamanan atau comfortable ya. Jadi kenyamanan, faktor kenyamanan itu harus kita perhatikan benar ya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya, jadi supaya gampang memegangnya. Jadi si cangkir itu ada pegangannya gitu ya. Jadi kalian kalau membuat suatu produk itu diperhatikan juga kenyamanannya, faktor kenyamanannya. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Contohnya seperti apa? Sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Jadi kalau kalian ingin membuat kerajinan sepatu misalkan ya, itu harus sesuai dengan anatomi yang akan memakainya gitu. Kalau anak-anak harus disesuaikan dengan anatomi kaki anak-anak, ukurannya dan kekuatannya. Kemudian untuk dewasa juga sama. Laki-laki dan perempuan itu beda ya ukurannya, seperti itu. Kemudian keamanan atau safety. Contohnya, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarnanya yang dipakai, tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Ya, tentu saja seperti tadi. Kalian ingin membuat mangkuk ya misalkan. Terus mangkuk itu dipakai untuk makanan gitu ya. Harus diperhatikan juga sisi keamanannya. Kalau kalian ingin menggunakan cat, itu kira-kira bagus tidak mangkuk itu di dalamnya itu dikasih cat? Itu kan tempat makanan ya gitu. Jadi kalau memakai cat, otomatis nanti apakah si catnya itu akan berbahaya atau tidak untuk makanan tersebut gitu ya. Itu harus diperhatikan betul-betul. Jangan sampai kita membuat suatu produk tetapi membahayakan bagi penggunanya, itu tidak bagus ya gitu. Kemudian yang kelima, keindahan atau estetik ya. Setiap kerajinan harus juga memperhatikan keindahannya ya. Bahwa biasanya ya, yang indah itu biasanya menarik, barang yang indah itu biasanya menarik perhatian ya. Jadi kalau kalian barangnya itu ingin menarik perhatian untuk yang melihatnya, maka harus diperhatikan sisi keindahannya atau estetiknya ya gitu. Jadi begitu ya. Jadi ada syarat-syaratnya untuk membuat suatu kerajinan. Itu ada 5 syarat tadi ya. Kemudian sekarang lanjut ke proses perancangan kerajinan, harus memperhatikan hal-hal berikut. Jadi proses perancangannya itu, kalau kalian ingin merancang, membuat suatu kerajinan itu, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama, contoh perancangan gitu ya. Jadi contoh perancangan, yang pertama proses perancangannya bagaimana ya, seperti apa proses perancangannya. Yang kedua,
tentukan bahannya akan membuat dari bahan apa gitu ya, yang kira-kiranya ada di sekitar kita dan mudah untuk mendapatkannya. Kemudian yang ketiga, cari ide dari berbagai sumber, melihat ide-ide, memikirkan, bukan melihat ya, memikirkan ide-ide apa yang sekiranya misalkan kita sudah ketemu bahannya nih, apa yang akan kita buat dari bahan tersebut gitu ya. Mencari ide-idenya seperti itu, bisa kalian literasi melalui buku ya, melalui majalah, koran, atau juga internet. Kalau sekarang mah ya, musimnya begitu, musimnya internet. Kemudian yang keempat, buat sketsa karya. Setelah mencari sumber-sumber ya, kemudian mencoba untuk membuat sketsanya. Misalkan untuk mangkok, kira-kira seperti apa gambarnya gitu ya, dibuat sketsa dulu gitu ya. Kemudian tentukan sketsa yang terbaik. Setelah kalian membuat beberapa sketsa, kemudian tentukan yang terbaik itu yang mana sketsanya ya gitu. Yang kemudian selanjutnya, kumpulkan alat dan bahan. Nah, setelah ada sketsanya, kemudian kita meneruskan lagi kepada mengumpulkan bahan dan alatnya. Jadi kalian kalau ada bahannya apa dibeli gitu ya, kalau enggak dicari di mana gitu ya, kemudian dikumpulkan. Kemudian alat-alat yang diperlukannya apa saja itu juga harus dikumpulkan ya gitu. Kemudian selanjutnya setelah terkumpul bahan dan alatnya dan ada sketsanya, kemudian membuat produknya gitu, langsung praktek membuat produk tersebut. Setelah dipraktekkan kemudian sudah jadi gitu ya, kemudian dievaluasi produk tersebut, apakah produk tersebut dari sisi kegunaannya bagaimana, dari sisi keindahannya bagaimana gitu ya, dari sisi keamanannya bagaimana, fleksibilitinya bagaimana gitu ya. Itu harus dievaluasi produknya. Untuk mengevaluasi produk membutuhkan penilaian dari orang lain tentunya ya, bukan hanya dari kita sendiri karena kita mah yang membuatnya gitu ya. Diperlukan lagi penilaian dari orang lain ya gitu. Kemudian revisi produk. Nah, setelah dievaluasi seperti apa produknya, kelemahannya di mana, lalu kemudian tahap selanjutnya kalau ingin menghasilkan barang yang bagus itu direvisi, artinya bisa juga dibuat ulang atau dengan memperbaiki yang sudah ada gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja materi kita kali ini tentang proses produksi dari bahan kerajinan lunak ya gitu. Selanjutnya tugas seperti biasa. Tugas pertemuan keempat ya. Setelah mempelajari materi proses pembuatan kerajinan bahan lunak tadi, jelaskan proses pembuatan keramik dari tanah ya. Jadi kalian membuat penjelasan tentang proses pembuatan keramik dari tanah liat ya gitu. Dari mana sumbernya? Yaitu dari buku materi pelajaran prakarya kelas 8 tentunya ya. Kemudian tuliskan di HVS atau folio seperti biasa, beri nama dan kelas, kemudian kumpulkan ya di meja ibu seperti biasa. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kalian hubungi ibu di Google Classroom-nya seperti biasa ya. Selamat bekerja, sampai bertemu lagi di kesempatan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.